Salam, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah, saat ini teman-teman sekalian kita akan membahas sebuah cuplikan video, di mana dalam sebuah cuplikan video ini ada seorang ibu yang membahas sebuah pertanyaan, di mana dia melontarkan pertanyaan ini kepada seorang pemimpin agama gereja Katolik, kepada Romo. Dia menyampaikan bahwasanya di manakah tertulis bahwasanya Yesus itu beragama Katolik. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita lebih memahami tentang pembahasan daripada saudara kita yang mualaf ini, maka terlebih dahulu kita nonton cuplikan videonya berikut ini. Saya nggak dapet. Besok pagi saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis. La encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona. Ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam, Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Romo, ini bukti bahwa Yesus adalah. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita menonton cuplikan video ini, di mana ibu ini membahas tentang Yesus adalah beragama Katolik. Dia melontarkan pertanyaan ini kepada Romo, pemimpin agama Katolik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya pertanyaan seperti ini pertanyaan yang ngawur. Menurut saya, kenapa ngawur teman-teman sekalian? Karena pertanyaan ini, kalau yang namanya agama ini kan berbicara tentang organisasi. Tentu Tuhan tidak punya agama, karena dia adalah Tuhan. Nah, yang namanya komunitas atau organisasi itu adalah perkumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka terdirilah Kristen, itu artinya orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan itu bukan orang yang beragama. Yang dimaksud agama, menentukan agama yang dimaksud adalah menentukan agama Katolik, agama Muslim, agama Hindu, atau agama apapun dia. Tidak ada menunjukkan bahwa dia memiliki agama Katolik ataupun agama Islam. Seperti yang dilontarkan oleh penceramah tadi, bahwasanya Yesus itu menuju kepada agama Islam. Karena dia katakan di dalam Injil Markus. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang konyol, yang tidak seharusnya disampaikan oleh seorang penceramah demikian. Karena kenapa? Untuk menyampaikan demikian itu artinya pembelaan diri dan berusaha untuk memuji diri sendiri bahwa saya punya kemampuan lebih daripada gereja-gereja ataupun agama orang lain. Dengan berusaha memojokkan ayat, mencopot ayat itu tanpa memahami, langsung dilontarkan, disampaikan bahwa ini begini dan begitu. Nah, kita tahu kalau kita melihat di dalam kitab Injil Markus tentang apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, kita memperhatikan itu di mana Yesus waktu itu berdoa sebelum dia disalibkan. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita melihat, dia maju sedikit daripada murid-muridnya.
Dan kita menyaksikan bahwa di dalam Alkitab itu menuliskan murid-muridnya ini bukan berdoa, malah tertidur ketika Yesus sedang berdoa. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian tidur? Berdoa supaya tidak kena dengan pencobaan. Nah, kembali Yesus berdoa dan kemudian lagi dia menemukan murid-muridnya ini dalam keadaan tidur. Nah, kalau kita memahami ayat ini seperti ini konteksnya, di mana membuktikan bahwasanya Yesus beragama Muslim. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini kita terima apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, tapi perlu kita menyimak dan menyaringnya agar tidak terpengaruh dalam pikiran kita bahwasannya oh betul, apa benar, tidak. Tidak perlu kita percaya hal-hal seperti ini karena orang yang memahami Alkitab, dia akan paham bahwasannya apa yang dimaksud dengan ayat atau pasal itu menceritakan tentang apa. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan video ini teman-teman sekalian, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk lebih lagi belajar tentang iman kita, tentang kitab kita, agar kita lebih teliti, sehingga tidak semudahnya orang yang beragama lain mengobrak-abrik Alkitab kita. Nah, oleh karena itu, biar bagaimanapun itu, teman-teman sekalian, kita percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat menuju ke surga. Demikian teman-teman, semoga teman-teman semuanya dapat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.